Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 29 Mei 2023. Tema Renungan Saat Teduh kita dengan judul Sudahkah Menjadi Muridnya? Sudahkah menjadi muridnya? Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ke-37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tidak hanya percaya kepada Tuhan, namun kami menjadi muridnya Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya antara percaya dan menjadi murid? Kalau percaya itu sama dengan kepada orang-orang yang sekolah. Waktu ditanya, percayakah engkau bahwa pendidikan itu penting? Percayakah engkau bahwa pendidikan itu akan menolong kita mencapai masa depan? Dan dia mengatakan percaya. Percayakah bahwa sekolah itu akan membuat kita semakin pandai, semakin berkarakter, semakin berilmu, bahkan semakin beriman? Apakah engkau percaya? Maka dia percaya. Tapi maukah engkau masuk ke dalam dunia pendidikan, masuk dalam sekolah, mengikuti semua pelajaran yang diberikan? Engkau taat, engkau tidak melanggar, mengikuti dan melakukan semua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan mengikuti ujian, tidak melanggar peraturan-peraturan sekolah? Maka ini jawabannya menjadi jawaban yang tidak mudah. Ini proses menjadi murid. Dan sewaktu seseorang kemudian siap, saya bersedia menjadi murid, maka kita pun akan menemukan berbagai macam tipikal murid. Ada murid yang malas, ada murid yang rajin, ada murid yang ingin mendapatkan hasil yang baik dengan cara menyontek, tidak mau bekerja keras. Demikian juga, sewaktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, rasanya semua orang percaya, tetapi sewaktu Tuhan mengatakan, "Aku memanggil engkau menjadi murid," dan kita bertemu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 dan seterusnya. Disinilah disebut dengan murid-murid yang pertama, dan kemudian diikuti oleh murid-murid yang lain. Siapa saja murid Yesus dari ke-12 murid Yesus? Yaitu Petrus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus, ada Simon orang Zelot, dan ada Yudas Iskariot. Sewaktu kita melihat ke-12 murid ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam-macam murid. Sewaktu kita masuk dalam tahapan mau saya digembleng, dididik oleh Tuhan, diperlengkapi menjadi muridnya, maka kita bertemu dengan berbagai macam tipikal murid. Ada tipikal murid yang banyak bicara, tapi akhirnya menyangkal Yesus. Ada murid yang seakan-akan peduli kepada orang miskin, menjadi bendaharanya Yesus, tapi dia menjadi pencuri. Ada murid yang tidak banyak bicara, tapi setia sampai Yesus disalibkan. Murid ini mendampingi Yesus di bawah kaki salibnya, yaitu Yohanes. Ada murid-murid yang lain yang memang tidak ada persoalan, dia kerjakan saja apa yang menjadi bagian-bagiannya. Kita punya murid tipikal yang berbeda-beda. Tetapi sewaktu Yesus berkata, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Setiap kita mengikut Yesus, namun kita belum tentu menjadi orang-orang yang setelah percaya kita menjadi orang-orang yang sungguh menjadi muridnya. Karena seseorang yang ingin menjadi murid Kristus tentu ada harga yang harus dibayar. Jangankan menjadi murid Kristus, di dalam sebuah komitmen apapun, di dalam lingkup sosial, di pekerjaan, di rumah tangga, dan semua komitmen-komitmen lain, kita akan dituntut sebuah kesungguhan. Kita akan dituntut apapun yang kita kerjakan dengan integritas. Kita akan dituntut dalam kejujuran. Kita dituntut menjadi pribadi yang bisa bekerja sama, yang taat kepada sebuah komitmen dan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, sewaktu kita bisa menjalani semuanya itu dengan baik, maka kita benar-benar tidak hanya berstatus murid,
tapi kita berkapasitas sebagai murid. Itulah bedanya antara status dan kapasitas. Kalau kita menyebut kapasitas, sesungguhnya kita pun tidak berkapasitas, tapi kita berkapasitas melakukan seluruh upaya yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi muridnya Tuhan yang penuh dengan komitmen. Kita menjadi muridnya Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan perintah Tuhan sebagai yang paling utama. Kita tidak akan membantah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena apa yang diperintahkan oleh Yesus adalah benar, ya, sempurna, tidak perlu dikoreksi lagi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena Yesus adalah Tuhan yang maha sempurna. Sehingga kalau pertanyaannya, sewaktu kita belajar renungan pada saat ini, sudahkah engkau menjadi murid Yesus? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Sudahkah engkau menjadi murid Yesus? Atau engkau hanya menjadi kelompok yang percaya saja? Atau engkau menjadi murid Yesus, tapi menjadi murid di dalam prosesnya akhirnya menyangkal? Tidak menjadi murid Yesus, di dalam prosesnya menjadi pengkhianat. Di dalam menjadi murid Yesus, di dalam prosesnya kita menjadi murid yang setia, seperti Yohanes. Ada banyak tipikal. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita sudah mensyukuri semua anugerah-anugerah Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, baiklah kita menjadi murid Yesus. Tatkala menjadi murid Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita rangkumkan sederhana sekali. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan kita mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang diungkapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyampaikan kebenaran firman Allah melalui mulut dan lisan kita, dan juga menyampaikan kebenaran firman Allah melalui kehidupan dan keteladanan yang kita lakukan. Di mana kita hadir, di mana kita ada, di mana kita pergi, kita menjadi berkat, kita menjadi inspirasi, kita menjadi air yang menyejukkan, kita menjadi pohon yang menudungi dari panas terik, kita menjadi sandaran buat orang-orang lain. Kita menjadi sahabat, kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Maka pada saat itulah kita sedang menjadi murid Yesus yang sedang memberitakan yang diperintahkan oleh Yesus. Yaitu kita memberitakan kerajaan Allah tidak hanya lewat lisan dan mulut kita, tapi memberitakan kerajaan Allah lewat kehidupan kita sebagai bentuk perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, lalu pertanyaannya, apa manfaat dan faedahnya? Manfaat dan faedahnya adalah kita sudah menjadi mitranya Tuhan, menjadi teman sejalannya bersama dengan Tuhan untuk menyampaikan semua tugas amanat agung yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Jadilah orang percaya, tapi jadilah murid, dan jadilah murid yang setia. Jangan menyangkal, jangan berkhianat, jangan menjadi murid yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, sehingga Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, kita mengoreksi diri, kita kemudian berkaca, kita mengevaluasi apa yang kurang kita sebagai muridnya Tuhan. Apa yang menjadi kurang, baiklah kita bersungguh-sungguh memperbaiki, agar sungguh Tuhan dimuliakan, yang sudah menyelamatkan, mengasihi kita lewat kehidupan kita, menjadi murid yang setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami menjadi murid Tuhan yang setia, menjadi murid Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, jangan hanya jadi orang percaya, tapi jadilah murid. Tapi jangan jadi murid yang menyangkal, yang berkhianat, tapi jadilah murid yang setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.